Di zaman yang sedemikian modern ini, ternyata masih banyak orang-orang yang menyimpan benda-benda pusaka, terutama benda-benda pusaka yang merupakan warisan dari leluhur keluarga mereka. Dari kakeknya, kakek buyutnya, atau bahkan ada di antara kalian yang juga melakukan hal yang sama. Dan di cerita yang saya akan bawakan kali ini, akan membahas kurang lebihnya mengenai hal tersebut. Tentang seseorang yang bernama Agung, yang secara kebetulan dia dipilih oleh kakek buyutnya untuk merawat sebuah benda pusaka berupa keris kecil. Dan siapa sangka, keris itu membawa dampak yang luar biasa ke dalam kehidupannya. Segera kita ikuti kisahnya. Saya Satrio Wahyu dan selamat datang di Diary Misteri. Ini adalah cerita horor yang paling menarik menurut aku. Ini terjadi pada Om Agung. Om Agung ini adalah pamannya teman aku. Tapi di sini aku manggilnya Agung aja ya, supaya gampang aku ceritanya. Jadi Agung ini tinggal di sebuah kota di Jawa Timur. Dia berasal dari sebuah keluarga yang cukup mapan. Dari segi ekonomi dia tuh di atas rata-rata kalau dibandingin sama tetangga-tetangganya. Keluarganya Agung adalah keluarga yang cukup kaya, terpandang di kampungnya. Jadi dia tinggal di sebuah kota yang tidak terlalu besar di Jawa Timur. Keluarganya punya usaha yang besar, memiliki pabrik sepatu yang cukup terkenal saat itu. Tahun 1990, Agung berusia 17 tahun, masih remaja guys. Sedikit cerita, dia ini memiliki seorang kakek buyut yang digadang-gadang nih, orang banyak percaya sebagai seorang yang sakti, memiliki beberapa pusaka yang tersimpan. Bahkan di tahun 1991, saat kakek buyutnya si Agung ini meninggal, dia banyak sekali meninggalkan benda-benda pusaka dan batu-batu mustika, yang salah satunya diwariskan kepada Agung. Sebagai seseorang yang waktu itu masih sangat muda, dia merasa aneh diwarisi sebuah benda pusaka. Benda pusaka ini berupa keris, gak terlalu besar, kerisnya itu keris kecil guys. Walaupun keris ini keris kecil dan gak sebagus keris-keris yang lainnya, tapi Agung waktu itu nerima-nerima aja, namanya juga dikasih. Usut punya usut, kakek buyutnya sendiri yang memilih Agung untuk mewarisi keris kecil ini. Jadi, pusaka-pusaka yang lainnya tuh diwarisin sama anak-anaknya. Waktu itu anak-anaknya, yang tak lain adalah om dan tantenya Agung tuh merasa aneh. Loh kok Agung dikasih juga? Padahal dia ini kan masih cucu buyut ya, bukan anaknya. Masih terlalu muda untuk menerima warisan berupa mustika atau pusaka seperti ini. Tapi karena kakeknya yang meminta, ya akhirnya diikutin aja. Toh pusaka yang diwariskan kepada si Agung juga bukan pusaka yang paling bagus yang menjadi incaran om dan tantenya. Bentuknya itu cuma keris kecil banget. Dan gagangnya tuh bukan kayu. Gagang dari keris ini tuh kayak diikat-ikat pakai kain-kain lusuh gitu loh. Jadi penampakannya si keris ini tuh gak menarik. Beda dengan pusaka-pusaka yang lainnya, yang sarung kerisnya dan juga gagang kerisnya tuh biasanya itu kayu ukir-ukiran. Bahkan ada satu di antaranya yang dilapisi sama emas. Dan keris yang dilapisi sama emas itu diwariskan kepada salah satu omnya Agung. Singkat cerita, mulai saat itu Agung menyimpan keris warisan kakek buyutnya ini dengan baik. Sampai-sampai waktu dia kuliah, dia kan harus keluar kota tuh. Si Agung juga membawa keris warisan ini. Dia taruh di dalam lemari di kamar kosannya dia. Awal-awal sih Agung gak merasakan ada yang aneh atau apapun yang terjadi setelah dia menyimpan keris ini. Tapi ketika dia kos di luar kota tadi tuh waktu dia kuliah, banyak sih teman-temannya yang memberikan kesaksian sama dia. Terutama teman-teman dekatnya Agung pada saat dia itu main ke kamar kosnya Agung atau bahkan ada yang menginap. Salah satunya adalah Fadli. Fadli ini adalah salah satu sahabat akrabnya Agung saat kuliah. Suatu malam dia menginap di kamar kosnya Agung karena memang kemalaman. Rumahnya yang jauh membuat dia memutuskan untuk menginap di kosannya Agung yang lebih dekat dari kampus. Karena dia juga serem kan kalau pulang sendirian. Nah malam harinya dia itu kebangun gitu guys. Dia pengen ke kamar mandi. Tiba-tiba dia mendengar ada suara cewek yang lagi ketawa. Tapi ini ketawanya bukan ketawa serem kayak kuntilanak ya. Ya kayak ketawa aja, kayak mentertawakan sesuatu. Tapi gak serem kayak suara kuntilanak yang melengking gitu. Kayak cewek ketawa-ketawa aja. Nah berhubung kosannya si Agung ini adalah kosan campur, bukan kosan khusus untuk cowok. Waktu itu Fadli mikirnya mungkin tetangga kamarnya Agung yang lagi memang bercanda-bercanda gitu. Tapi setelah pikir-pikir lagi, kok kayaknya suasana di luar tuh udah sepi banget. Dan ini tuh udah jam 12 malam loh. Masa iya mereka belum tidur? Seminggu setelah kejadian itu, Fadli menginap kembali di kosannya Agung. Dan sama juga guys, di tengah malam dia juga mendengar suara yang sama. Perempuan itu lagi ketawa-ketawa lagi. Tapi yang ini agak sedikit lebih aneh ya. Karena beberapa saat setelah suara tertawa itu dia dengar, Fadli justru malah mendengar suara perempuan itu jadi nangis. Terus setelah nangis, dia mendengar lagi suara perempuan itu kayak nembang-nembang lagu Jawa gitu. Jadi abis ketawa, terus nangis, terus nembang Jawa. Nah Fadli pikir ini aneh nih.
Dia mesti menceritakan kejadian ini sama si Agung. Keesokan paginya, beneran, Fadli menceritakan kejadian itu sama Agung. Tapi waktu itu Agung meresponnya dengan, "Ah, kayaknya lo halusinasi aja. Lo kecapean kali. Gue gak pernah dengar apa-apa kok selama kos di sini." Nah, cerita aneh gak cuma datang dari Fadli, tapi datang juga dari Sigit, teman si Agung yang lain. Sigit ini adalah teman kuliahnya Agung yang juga kos di situ, cuman beda lantai aja guys. Pada suatu sore dia main ke kamarnya Agung. Karena kecapean ngobrol, Sigit ketiduran. Dia tidur di salah satu sofa yang ada di kamarnya Agung. Di tengah-tengah dia tidur, dia mendengar ada azan maghrib. Tapi karena dia merasa masih lelah dan ngantuk, dia meneruskan tidurnya. Tapi tidur-tidur ayam, gak tidur pules. Tiba-tiba, dia mendengar ada sosok perempuan yang menembang lagu Jawa lagi. Tapi sama dia dicuekin. Sigit berpikir kalau ada seseorang yang mungkin sedang mendengarkan lagu tembang-tembang Jawa itu di radio. Nah, setelah itu, dia berusaha untuk tidur lagi. Tapi saat dia menjelang tidur lagi, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang mengikat kedua kakinya dengan sangat kuat. Setelah diikat, dia kayak ngerasa ditarik gitu guys. Dan saat dia melihat ke bawah, dia melihat ada seekor ular yang bersisik emas yang sedang melilit kedua kakinya. Melihat itu dia langsung teriak karena ketakutan. Nah, ternyata dia ini mimpi. Dia langsung kebangun gitu. Nah, pas dia kebangun, dia melihat Agung sedang sholat maghrib. Setelah Agung selesai sholat, dia menceritakan kejadian itu ke Agung, apa yang dia alamin tadi. Awalnya Agung gak percaya, tetapi setelah dipikir-pikir, kenapa ada kemiripan ya antara mimpinya Sigit sama apa yang dialami sama Fadli beberapa bulan yang lalu. Anehnya, kedua temannya ini tuh sama-sama mendengar ada suara perempuan yang sedang nembang Jawa. Hingga pada suatu malam, Agung pun bermimpi. Mimpi ini cukup aneh sih dirasain sama si Agung, karena Agung belum pernah merasakan mimpi seperti ini sebelumnya. Di dalam mimpinya, Agung merasa dibawa ke sebuah hutan yang gak tahu itu di mana, namanya juga mimpi. Tetapi anehnya, di tengah hutan itu, Agung melihat ada sebuah pondok atau sebuah rumah yang bagus banget. Pondok ini tuh gak terlalu besar, tetapi cukup mewah. Dan di dalam mimpinya, seperti ada seseorang yang menuntun Agung untuk masuk ke dalam pondok itu. Ketika Agung membuka pintu pondok itu, dia melihat ada sosok perempuan yang sangat-sangat cantik, berdiri tepat di depannya. Di depan sebuah kursi yang lebih menyerupai singgasana. Sosok perempuan ini tuh cantik banget. Mukanya kayak kebule-bulean, tetapi rambutnya hitam, panjang, lebat, gak lurus gak keriting, jadi ikal gitu. Dia mengenakan sebuah mahkota kecil berwarna emas di kepalanya. Dia memakai kebaya berwarna putih dan dia tersenyum ke arahnya Agung. Agung merasa tidak pernah melihat perempuan secantik ini sebelumnya di alam nyata guys. Dan perempuan ini tuh tingginya itu di atas rata-rata perempuan Indonesia pada umumnya. Kayak yang 183 cm gitu. Kalau cewek Indonesia kan biasanya 165 juga udah lumayan tinggi ya. Di dalam mimpinya Agung pengen banget nanya, "Kamu siapa?" Tetapi belum sempat dia bertanya, dia sudah terbangun dari mimpinya itu. Dan anehnya, ketika dia terbangun, dia mencium bau aroma melati yang wangi banget di dalam kamarnya. Seumur-umur selama dia kos di situ, gak pernah mencium bau melati sewangi itu. Dan lebih anehnya lagi, beberapa saat setelah dia terbangun dari mimpinya, dia mendengar suara gemerincing lonceng dari dalam lemarinya. Lemari yang sama, tempat di mana dia menyimpan keris pusaka dari kakek buyutnya. Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat Agung ini merasa sedikit keheranan sih semenjak dia menyimpan keris pusaka itu. Kayak semua urusannya Agung tuh kayak dimudahkan gitu. Waktu SMA dulu, waktu dia ujian, kayaknya dia gampang banget ngerjain soal. Terus waktu dia tes ke perguruan tinggi, kayaknya dia tuh gampang banget lulusnya. Padahal dia ngerasa gak pinter-pinter banget loh. Dan saat dia mengerjakan soal-soal ujian itu, kayak di dalam isi kepalanya tuh kayak ada yang ngasih tahu gitu loh, jawabannya apa. Jadi dia tuh gampang banget kerjainnya. Bahkan sekarang saat dia kuliah pun, dia sudah mendapatkan sebuah pekerjaan yang gajinya tuh lumayan bagus. Jadi dia gak merasa kesulitan sama sekali dalam soal keuangan. Berbeda dengan anak-anak kos yang lain yang suka kekurangan uang kan. Oke, beberapa bulan setelahnya, Agung pun kembali bermimpi, sebuah mimpi yang gak kalah anehnya. Di dalam mimpinya, dia merasa dirinya itu ada di sebuah hutan. Dan di situ dia melihat ada pohon yang besar banget. Gak tahu itu pohon apaan. Dan di pohon itu ada seekor ular yang gede banget. Warna sisiknya itu hitam, tetapi kalau kena sinar, warna sisiknya itu berubah menjadi keemasan. Kebayang gak kalian? Sosok ular tersebut melilit pohon gede itu dari bawah sampai atas guys. Kebayangkan gedenya. Jadi kalau Agung menggambarkan, ular itu tuh gedenya tuh segede pohon kelapa. Sebenarnya ada satu hal yang paling mengganggu si Agung semenjak dia menyimpan benda pusaka ini.
dia seperti dikasih tahu hal-hal yang belum terjadi. Jadi dia kurang lebihnya tuh jadi kayak semacam cenayang gitu loh. Misalkan nih, ada temennya yang mau sakit, dia bisa tahu duluan tuh. Ada ibu temennya yang mau meninggal, dia bisa tahu duluan tuh. Dan kebiasaan ini membuat Agung tuh merasa sedikit tidak nyaman karena dia nggak suka. Bahkan beberapa waktu Agung ini merasa sedikit ketakutan loh, karena dia merasakan ada pandangan kalau salah seorang temannya itu mau dirawat di rumah sakit dan meninggal. Dan ternyata itu benar kejadian, guys. Sebenarnya Agung sudah mulai curiga dengan benda pusaka warisan dari kakek buyutnya ini. Hingga suatu ketika ada sebuah petunjuk yang sampai kepadanya. Kala itu akhir pekan, Agung, Fadli, dan Sigit memutuskan untuk pergi keluar kota. Dia pergi ke kampung halamannya si Sigit yang ada tidak jauh dari kota tempat mereka ini kuliah. Jadi di sana ini Sigit itu tinggal sama kedua orang tuanya dan juga sama kakeknya. Dan mereka berniat untuk nginep di situ beberapa malam di rumahnya si Sigit. Nah, kakeknya Sigit itu umurnya udah 80 tahunan. Tapi kalau dilihat nih kayak masih seger banget, kayak umur 60-an. Menurut Sigit, kakeknya ini tuh orang yang memiliki kebisaan atau ya semacam kesaktian gitulah. Dia bisa melihat hal-hal gaib, bahkan bisa mengobati beberapa orang atau tetangga yang lagi sakit. Setelah sampai di kampungnya Sigit, mereka memutuskan untuk makan lalu beristirahat. Setelah beristirahat, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kebun yang ada di belakang rumahnya Sigit, kebun keluarganya Sigit. Dan di sana mereka bertemu sama kakeknya Sigit. Kakeknya Sigit ini kesehariannya memang ada di kebun itu, merawat beberapa tanaman buah-buahan yang ada di sana. Ketika melihat ketiganya, kakeknya langsung tersenyum. Mereka bertiga langsung bersalaman mencium tangan kakeknya si Sigit. Kakeknya tersenyum, dan anehnya kakeknya ini pandangannya nggak lepas dari si Agung. Dia melihat si Agung dari atas sampai bawah, kayak ada sesuatu yang dilihat sama si kakek. Terus kakeknya Sigit tuh nanya, "Kamu siapa namanya?" "Temennya Sigit ya?" Terus Agung langsung jawab dong, "Iya mbah, saya Agung, teman kuliahnya Sigit. Kami kuliah di tempat yang sama, dan bahkan kami kos di tempat yang sama, tapi kamarnya beda mbah." Terus kakeknya Sigit langsung bilang, "Ganteng-ganteng gini, kok belum punya pacar?" Nah, di situ Agung mulai merasa ada yang aneh nih. Karena dia juga ngerasa aneh sama dirinya sendiri. Padahal kalau lagi ngaca nih, Agung nih ngerasa juga lumayan ganteng loh. Tapi entah kenapa, sampai sekarang belum ada satu perempuan pun yang bisa dia pacarin. Setiap kali dia PDKT sama cewek itu tuh selalu kayak males gitu dideketin sama si Agung. Nah, malam harinya mereka bertiga itu ngobrol-ngobrol di dalam kamarnya Sigit. Karena kelelahan, Sigit sama Fadli itu tidur. Tapi anehnya malam itu Agung gak bisa tidur. Entah karena apa. Agung berpikir mungkin karena dia habis minum kopi kali. Dan dia pun memutuskan untuk keluar dari kamar dan duduk-duduk di ruang tengah. Di situ Agung mengisi TTS. Kalian tahu TTS nggak? Teka-teki silang. Zaman itu belum musimnya handphone ya. Ya maksudnya Agung supaya dia cepat ngantuk terus tidur. Tapi tengah asik dia bermain TTS, tiba-tiba kakeknya Sigit keluar dari kamar. "Loh, kok belum tidur Agung?" kata kakeknya si Sigit nih. Terus si Agung jawab, "Iya mbah, saya belum ngantuk." Terus kakeknya si Sigit itu tiba-tiba bilang, "Bukannya memang udah biasa kamu tidurnya selalu lewat tengah malam?" "Loh, kok mbah bisa tahu?" "Ya tahulah, orang kamu ada yang ngikutin kok," katanya si mbahnya Sigit. "Wah, siapa mbah?" "Itu ada perempuan cantik. Kamu ini pura-pura gak tahu aja. Mana mau dia kamu tidur cepet. Kalau dia belum tidur, ya kamu belum boleh tidur lah." Dan karena Agung merasa si mbahnya ini punya kekuatan lebih dan bisa melihat hal-hal gaib, dia pun terus tanya nih sama si mbah, "Emangnya bener ya mbah, saya ini ada yang ngikutin?" Nah, sekarang kita harus dengarkan. Ini jawaban si mbahnya Sigit. Jadi setelah ngobrol, akhirnya Agung pun tahu jawaban dari semuanya. Menurut kakeknya Sigit, Agung ini adalah cucu yang terpilih. Cucu yang terpilih di sini maksudnya adalah cucu yang dipilih oleh Khodam, penunggu mustika. Kalian tentunya ingat kan sama keris warisan kakek buyutnya Agung? Nah, ternyata itu adalah sebuah keris yang paling sakti yang dimiliki oleh kakek buyutnya Agung justru. Keris ini sengaja penampilannya tidak diistimewakan seperti keris-keris yang lain, supaya anak-anak itu nggak pada tahu kalau justru sebenarnya keris ini tuh adalah keris yang paling sakti. Dan konon menurut kakeknya Sigit, keris inilah yang membuat keluarganya si Agung selama ini menjadi keluarga yang cukup sukses dan kaya. Kakek buyutnya memilih Agung untuk menjadi cucu, yang diharapkan nantinya Agung ini menjadi salah satu cucu yang paling kaya dan sukses. Penunggu atau Khodam keris ini memang berwujud perempuan cantik, tapi terkadang dia juga berwujud seekor ular yang bersisik emas. Dan menurut kakeknya Sigit, Khodam inilah yang selama ini membantu Agung untuk menyelesaikan soal-soal ujiannya.
dan mempermudah semua urusannya. Tapi nih, menurut kakeknya Sigit, Agung baru akan bertemu jodohnya dan akan menikah saat dia berumur di atas 40 tahun. Sama seperti kakek buyutnya dulu, yang juga baru menikah saat umurnya benar-benar matang. Dan dengan begitu terjawab juga keanehan yang dirasakan si Agung. Kenapa dia tuh susah banget deketin cewek, dan setiap kali dia mau pacaran, ada aja hal yang menghalang-halangi. Ada aja hal yang membuat mereka itu gak jadi pacaran. Ternyata menurut kakeknya Sigit, hal ini dikarenakan kodam penunggu mustika ini belum mengizinkan Agung untuk bersama dengan perempuan lain. Kodam mustika ini bernama Nyai Kenconowangi yang didapatkan kakek buyutnya Agung dari seorang gurunya waktu dia masih muda dulu. Kakek buyutnya Agung sudah mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian, di mana dalam perjanjian itu Nyai Kenconowangi menuntut untuk dirinya agar selalu diizinkan untuk mengikuti dan mendampingi kakek buyutnya Agung sampai ke anak turunnya nanti. Dan hingga suatu ketika nanti, Nyai Kenconowangi memutuskan untuk pergi. Segala sikap dan perbuatan kita di dunia ini tentunya ada konsekuensinya. Begitu pula lah makna yang tersirat dari sebuah kisah yang baru saja saya tuturkan. Semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu di video-video berikutnya.